asmara, warna asmara. Ya, 101,8 FM Pro 2 RRI Pontianak, suara kreativitas. Sahabat kreatif balik lagi bareng Erna di jam 10 lewatnya 13 menit ya. Nah, mungkin sahabat kreatif udah lihat beberapa flyer kita di sosial media ya, bahwa hari ini di acara Young Entrepreneur sahabat kreatif kita bakalan ngobrol dengan salah satu pemuda yang sudah memiliki bisnis yang lumayan besar nih sahabat kreatif ya. Nah, jadi Erna juga mau ingetin buat kamu yang mau bergabung, silakan bergabung sahabat kreatif ya di channel YouTube kita juga bisa, karena kita juga lagi live di RRI Pro 2 Pontianak. Atau kamu juga bisa spill pertanyaannya di SMS dan WhatsApp di nomor 08 11570 1018. Oke, sahabat kreatif ya. Kalau gitu sambil menunggu pertanyaan sahabat kreatif, kita sapa-sapa dulu nih ya dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi Bang Prima. Halo, selamat pagi. Waduh, asik nih sahabat kreatif ya. Jauh-jauh dari Singkawang ya, langsung ke Pontianak sini ya. Iya, betul, betul. Waduh, tadi turunnya jam berapa? Turunnya habis sholat subuh jam 5 gitulah, jam Oke, 5. baru sampai sini ya sahabat kreatif ya. Waduh, lelah banget nih pastinya. Enggak lah, kan Pontianak dekat. Oh, Pontianak dekat banget bagi kamu yang sering bola-balik ya. Ya, sudah tugasnya. Iya Sudah bener, tugas. udah tugasnya juga. Nah hari ini tuh kita bakalan ngobrolin tentang tour guide ya. Yang mana kalau kita misalnya pergi ke Bali, mungkin pergi ke mana gitu kan. Mungkin ke Singkawang juga butuh tour guide ya. Butuh pemandunya juga gitu kan Iya, ya. betul, betul. Mm-mm. Nah ini kalau boleh tahu Bang Prima sendiri udah dari kapan sih ya menekuni bisnis ini? Kalau Mm-mm. untuk pertama kali ya, Iya. pertama kali terjun di bisnis ini di tahun 2016. Waduh, udah lama juga nih ya sahabat Ya, kreatif ya, dan melewati masa-masa pandemi ya. ya, udah tahun kita melewati masa pandemi. Iya, itu cukup lama juga tuh ya. Yang pasti banyak juga orang-orang yang nggak berliburan, nggak bisa pergi gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih ya. Nah, ini belum apa-apa udah ada sahabat kreatif aja nih yang bergabung ya di WhatsApp kita, sabar sahabat kreatif ya. Jangan di spam Ernanya. Nah, di sini aku mau interview dulu lah ya. Waduh, kayak mau kerja aja gitu. Kalau dari Bang Prima sendiri kan ini udah menekuni bisnis udah dari 2016 sampai sekarang gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya apakah langsung terjun di tour guide ini kah atau mungkin ada kegiatan lainnya gitu? Iya, ada. Sebelum di tour guide itu Mm-mm. awalnya kita suka explore dulu awalnya, karena Hmm. memang suka jalan-jalan, suka traveling ya. Mm-mm. Ah, itu Hobinya jalan-jalan ya. ya hobinya jalan-jalan. Agak aneh ya mungkin ya. Nggak aneh Enggak dong, ya? kayaknya semua orang pengen kerjaannya tuh berhubungan dengan jalan-jalan ya. Wah, iya. Ada banyak sih yang bilang kamu enak kerjanya jalan-jalan katanya. Iya, aku Wah, mikirnya juga gitu sih. oh gitu ya. Oh, Padahal eh, kebalikannya. gitu. Iya, Kebalikannya sebenarnya ya. kebalikannya karena kan kita yang ngurusin orang Oke, jalan-jalan, bukan kita yang bukan kita jalan-jalan yang kan jalan-jalan. Sambi. Oh Ya. iya. Iya. Tapi udah kemana aja sih kalau Bang Prima sendiri nih? Kita, kalau akunya sendiri Mm-mm. pribadi ya, kalau untuk sementara ya, kalau untuk yang di Indonesianya ya Mm-mm. normal lah, kalau Jakarta, Bandung, Jogja, Iya, Bali dan lain itu udah biasa. mm-mm. Indonesia yang belum sampai itu ke Papua. Belum sampai ke Papua ya. Ya, Pengen belum. ya? Pengen tapi Iya. belum kesampaian. Selain belum ada juga yang pengen jalan-jalan ke sana Mm-mm. gitu. Kami juga masih belum ada niat juga ke Papua gitu. Oh, Malah gitu ya. keluar dulu, malah udah ke Thailand, ke Malaysia, Wow. malah keluar dulu lah ke Asia gitu. Belum keliling Indonesia Sedangkan lah ya. Papua belum ya, karena tiketnya mahal juga. Iya benar sih sahabat kreatif ya, dan kehidupan di sana juga lumayan mahal ya Bang Prima ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Nah, jadi kalau menekuni bisnis ini dari 2016 itu apakah langsung ke luar negeri kah? Atau mungkin masih jalan-jalannya sekitar Kalimantan lah? Kan banyak juga nih kan ya, misalnya orang-orang dari Jogja sana yang pengen gitu kan ya main-main ke Kalimantan, mungkin pengen ke Singkawang, pengen tahu juga gitu kan ada apa sih di Pontianak, di Singkawang, di Sambas gitu kan. Iya, iya betul.
Untuk yang pertama dulu saya jawab. Mm-mm. Pertama kali kita itu ke jalan-jalannya ke Singkawang dulu atau Pener dulu atau keluar. Kita itu keluar awalnya. Ini Mm-mm. berawal dari cerita ya. Kita Iya. cerita dulu dari awalnya. Kenapa kita bikin tour gitu. Tour itu karena memang ketika kita keluar negeri itu Mm-mm. orang-orang tuh kita waktu itu ke Kucing ya. Iya. Itu kita masih dalam satu daratan di Kalimantan. Kalau Hmm. orang-orang luar tuh sebutnya Borneo kan. Borneo. Borneo itu Kalimantan. Nah, kita itu satu daratan dengan Kucing. Tapi ketika kita pergi ke Kucing, orang-orang tanya kan pakai bahasa Inggris, kamu dari Mm-mm. mana gitu kan? Kita jawab dari Singkawang dan dia nggak tahu Mm-mm. Singkawang tuh di mana. Nah, itu lucu gitu. Ini sebuah kelucuan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir secara matang lucunya nggak lucu sebenarnya karena kurangnya promosi kita, kurangnya Oke. teman-teman kita mengenalkan kota Singkawang itu bagus gitu kan. Hmm. Jadi orang luar tuh padahal satu daratan, jarak Singkawang dan Kucing hanya 5 jam. Oh, lumayan Tapi juga ya. orang-orang luar negeri tuh dari seluruh dunia mengenal Kucing, tapi Singkawang tidak Oh, dikenal. padahal deket gitu kan ya. Dari itulah kita bikin dari keresahan-keresahan kita bikin gitu, Amazing Singkawang ini. Amazing. Itu dari sebenarnya dari keresahan hati sih Waduh, sebenarnya gitu. keresahan hati sebenarnya Ya, ya. Tapi ini kan tadi sempat juga Bang Prima menyebutkan bahwa bicara sama orang-orang sana pakai bahasa Inggris. Tapi kan betul. ya kita tahu lah ya, nggak semua orang kayak di Malaysia, di Singapura itu yang fasih dengan bahasa Inggrisnya. Atau mungkin tadi sampai ke Thailand juga gitu kan ya. Nah itu, Betul. apakah seorang tour guide ini harus memiliki pemahaman bahasa juga nih, seperti bahasa Inggris atau mungkin Mandarin? Betul, kalau untuk seorang tour guide itu sebenarnya nggak wajib ya. Tapi kalau kamu ingin menambah pengetahuanmu, kamu ingin sering di order sama orang-orang Iya. gitu kan. Ini kan tour guide kan sebuah pekerjaan kan Iya. gitu. Kamu harus punya nilai lebih. Salah satunya yaitu dengan bahasa, minimal bahasa Inggris lah kamu. Bahasa Inggris pun kamu nggak mesti kayak bahasa Inggris yang diajarkan sekolah, harus Nggak cus-cus gitu verbnya ya. harus bagus, terus kalimatnya harus rapi, nggak juga gitu. Karena kayak Erna bilang sendiri tadi, di Thailand pun banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau di Malaysia banyak hampir semua orang Malaysia itu bisa bahasa Inggris karena mereka dulunya kan memang jajahan Inggris. Iya. Jadi salah satu bahasa yang mereka gunakan, bahasa keduanya itu bahasa Melayu Inggris, dan bahasa Inggris ya. betul. Tapi kalau di Thailand kamu ngomong bahasa Inggris pun susah Iya, gitu. Jadi lucu waktu kami ke Thailand pernah kejadian karena nggak bisa berbahasa kan gitu. Jadi orang Thailandnya ngomong, kita ngomong bahasa Inggris dia nggak ngerti, dia ngomong bahasa Thailand kita nggak ngerti gitu. Jadi lucu sekali gara-gara salah satu aplikasi gitu kan yang ada untuk berpergian tuh, mereka nyebutnya clap gitu. Nah itu, do you have clap? Dia bilang gitu kan. Pokoknya dia ngomongnya nggak bagus lah Iya, gitu. oke. Kita menerima clap, kami nggak ada aplikasi clap. Erna aja nggak tahu kan. Iya, clap apa? Padahal gitu, dia apakah nyebutin salah aplikasi? satu aplikasi hijau yang untuk pergi bermotor itu. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi ada aplikasi ojol Hampir gitu lah ya. hampir 15 menit kami berdebat hanya soal itu. Bayangkan saking pentingnya bahasa itu. Iya, gitu. benar sih. Tapi kalau misalnya nih kan terkendala dengan bahasa seperti pergi ke Thailand tadi gitu kan ya, apakah dari Amazing Singkawang ini ada menyiapkan tutor bahasa dari orang gitu kan yang menyewa juga. Ini kan mungkin Bang Prima juga udah banyak karyawannya gitu kan, secara udah dari 2016 gitu. Iya, kalau untuk memang kita tour guide kan ya. Tour guide tuh kalau untuk tutor bukan translator biasa dia. Itu kalau tutor kita nggak ada. Kalau tutor kan kayak mengajarkan sebelumnya gitu ya. Itu kita belum ada. Tapi kalau untuk ketika berpergian di translator itu ada gitu. Nah, udah ada translatornya sendiri iya gitu betul. ya. Dari Biasanya Amazing Singkawang atau iya, mungkin dari Amazing Singkawang oke. kita juga ada translator. Karena kan teman-teman kita kan banyak. Jadi kita bisa hire mereka buat pergi bareng gitu. Oke, jadi itulah salah satu fungsinya punya banyak temen ya. Betul, betul. Oke deh sahabat kreatif ya. Nah mungkin kita juga pengen tahu, ini kan udah lama di bidang bisnis juga gitu kan ya. Apakah background pendidikannya sendiri ini memang pembisnis atau mungkin sebenarnya ya lancar-lancar aja ngikut orang tua. Ini kan banyak juga ya anak muda zaman sekarang melanjutkan usaha orang tuanya nih. Iya, waduh kalau cerita ini sedih ya. Aduh, aku jangan sedih-sedih, nanti aku nggak kuat bisa nangis. Iya, kalau cerita ini sebenarnya gimana ya? Kita Gimana?
basic awal perjuangan lah, awal perjuangan yang kita membuat Amazing Singkawang nih kan, apalagi dulu pada tahun 2014 2016 tuh orang-orang belum mengenal ada sebuah pekerjaan seorang tour guide Iya atau benar, kayaknya ah, jalan-jalan ya sendiri aja jalan-jalan gitu ya kan ya. betul. Makanya itu awalnya basic kita dari orang tua saya kebetulan dua-duanya itu pegawai negeri. Mm-mm. Nah, itu perjuangan saya untuk menjadi seorang pengusaha bisnis itu kan sangat 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 terjal lah Iya. perjuangannya. Kalau untuk mendapatkan izin aja itu sangat sulit gitu. Salah satunya saya harus berjuang sampai 2 tahun. Begitu tamat kuliah, nah saya kan kuliahnya bukan di bisnis ya. Oke, jadi kuliahnya di Ya, mana nih? kuliahnya di Politeknik pada waktu itu gitu. Jurusan? Jadi jurusan administrasi. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi terjun ke dunia bisnis kan agak sedikit nggak nyambung lah sebenarnya Iya, gitu. bener. Nggak nyambung-nyambung banget sih sebenarnya, Ya, tapi oke lah sebenarnya ya. oke, sebenarnya oke gitu. Nah, ketika terjun itu orang tua kepengennya ketika anaknya kuliah di administrasi kan ya pastinya kerjanya pasti di kantor. Nah, pastinya menjadi pegawai Iya, juga. karena orang tuanya udah basic PNS Iya, ya, gitu kan ya. Jadi anak-anaknya juga pengennya ya ikut gitu kan ya jadi betul. PNS. Nah, tapi aku penasaran juga sih mengenai pendapat Bang Prima ya, sahabat kreatif yang mana tadi pagi sempat Erna bahas kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh nggak mau jadi PNS. Nah, kalau untuk menurut Bang Prima gimana nih? Sebenarnya boleh-boleh aja jadi PNS ya, selama memang kita itu menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nah, kebanyakan anak muda sekarang tuh ketika menjadi PNS mereka mengejar materinya. Bener. Gitu loh. Jadi sempat ada beberapa kasus dan berita juga kan ya beberapa PNS yang mengundurkan diri. wah, udah itu kan udah kelihatan sampai ke permukaan maksudnya kan, padahal di sebalik itu banyak-banyak lagi gitu. Nah, kuliah saya kan kebetulan di jurusan itu kan. Jadi penelitian saya hampir setiap bulan itu penelitian ke kantor-kantor. Iya, Jadi saya ngelihat bagaimana karakteristik pegawai negeri kita kayak gimana gitu. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk tidak menjadi itu, karena kalau saya terjun di sana bisa jadi makin malah nambah dosa aja gitu. Waduh, jadi nambah dosa nih daripada banyak dosa gitu kan, ya mending jangan deh gitu. Oke, sebenarnya itu pendapat masing-masing berbeda Betul, ya, betul. karena kan banyak juga orang-orang yang pengen jadi PNS karena ya tunjangan, terus juga akhir tua gitu kan ya. Betul. Tapi untuk menjadi pembisnis apa sih yang sebenarnya Bang Prima harapkan sebagai seorang businessman? Ya saya harapkan sih sebenarnya kemandirian ya. Terus kalau untuk skala besarnya di sebuah negara yang maju, jika Indonesia mau maju kan minimal kan kita harus punya 2,5% pengusaha gitu. Sedangkan di Indonesia itu belum nyampe, bahkan baru 1%-nya aja pengusaha. Itu minimalnya loh gitu, minimal kita belum sampai. Makanya teman-teman ketika sudah selesai kuliah jangan semua, bahkan Menteri Dalam Negeri kemarin yang barusan meninggal kan pernah berkata gitu, kalian jangan berpikir setelah kuliah menjadi pegawai negeri. Makanya kan itu Menteri Dalam Negeri yang berkata kayak gitu. Karena kalau semuanya berpikir menjadi pegawai negeri, siapa yang akan mengembangkan Indonesia gitu. Iya, dari segi bisnisnya, gitu kan ya, produk-produk lokalnya juga gitu. Nah, oke, sahabat kreatif ya, sambil menunggu beberapa pertanyaan sahabat kreatif lagi, mungkin kita bisa break dulu sebentar Bang Prima ya, dan buat sahabat kreatif yang masih ingin bertanya silahkan di nomor 08 11570 1018, atau sahabat kreatif juga bisa bergabung di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Nah, kira-kira ada cerita apa lagi nih sahabat kreatif dari Bang Prima? Kita tunggu aja nanti dan tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, Suara Kreativitas. 101.8 RRI Pro 2 FM Pontianak. Suara Kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI.
Oke deh sahabat kreatif ya, masih bersama Erna dan juga Bang Prima. Jadi buat sahabat kreatif yang pengen bertanya sama Bang Prima ya mengenai bisnisnya, boleh banget langsung aja kamu tanyakan di nomor 08 11570 1018, atau sahabat kreatif juga bisa bergabung di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Oke deh Bang Prima, ada beberapa pertanyaan nih ya dari sahabat kreatif. Apakah kamu siap? Ya, Waduh. harus siap ya. Ada banget, tumben banget nih sahabat kreatif, rame banget yang bergabung hari ini ya. Nah coba langsung Erna bacain aja gitu ya. Ya, boleh, boleh. Oke, di sini ada Intan yang bergabung. Aku Intan dari Sweetnyo. Bang, kalau boleh tahu sebenarnya buka usaha itu lebih baik sistem tim apa solo? Oke. Gimana tuh? Terima Apakah kasih Intan ya di Intan Sweetnyo. Sweetnyo? Berarti orang Pontianak Iya, ya. orang Pontianak ya. Oke. Lebih baik ke tim atau solo? Solo gitu kan ya. Ya. Mungkin kan ada orang yang lebih memilih buka bisnis seperti ini kayaknya bagusnya tim, atau mungkin lebih baik solo karena untungnya lebih besar gitu kan ya. Karena kalau tim kan bagi kan ya. Iya, iya, iya. Sama kayak anak band juga berarti. Dibagi untungnya gitu Iya, kan ya. kayak ST12 dan Charlie Van Houten. Ya, mending Charlie Bukan aja SJG deh. ya? Bukan, SJG bukan ya? SJG. SJG saling berbagi. Lalu Iya. gimana? Ya, kata mentor-mentor ya, kita kan bisnis kan belajar juga Mm-mm. gitu. Kita kadang-kadang sebulan sekali itu pergi keluar ke Oke. Jawa belajar Ada gitu. mentoringnya ya. Nah, cuman karena beberapa tahun ini kita udah nggak pernah lagi keluar ke belajar-belajar ke sana, tapi tetap aja belajar di Pontianak. Nah, di Pontianak ada teman kita tuh komunitas bagus untuk belajar bisnis. Apa tuh? Namanya Pontipreneur. Oh, oke. Nah, itu bisa dicari di Instagram, nanti di situ belajarnya gratis loh. Gratis. Nah, kalau biasanya kita keluar aja tiketnya udah berapa Iya, gitu. belum lagi kalau ada coachnya gitu kan ya, Nah, bayar. nah ketika kita belajar di luar, mentor-mentor bilang, ketika kamu baru mulai, nggak Mm-mm. apa-apa solo fighter ya. Solo, ya mentornya bilang kayak gitu, nggak Mm-mm. apa-apa solo fighter. Tapi ketika kamu pengen membesar, bisnisnya pengen besar, kamu harus membangun tim gitu. Oke. Bahkan orang bilang aset sebuah bisnis tuh kan kayak gedung gitu, Benar, kayak itu udah laptop apa aset segala besar macam. ya. Nah, sebenarnya aset terbesarnya bukan itu. Oke, apa Aset tuh? terbesarnya itu SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, siapa yang menemani kamu dari awal? Nah, itu orang-orang yang sebenarnya aset terbesar kamu gitu. Makanya Abu Rizal Bakri dan lain-lain teman-teman yang ketika membangun bisnisnya dari kecil tuh orang yang pertama kali nemenin dia sekarang posisinya seperti apa kita bisa lihat gitu. Iya. Nah, makanya untuk Intan ketika bilang lebih baik solo atau tim, ya jelas tim, Iya, jelas jadi tim. sarannya lebih bagus tim Lebih ya. bagus tim, ya. Tapi banyak juga nih Bang Prima ya orang-orang yang menganggap kalau tim tuh ada aja. Kalau misalnya cekcok atau mungkin bisnisnya kurang lancar. Nah ini kan kalau bisnis kurang lancar ada yang untung ada yang rugi juga gitu kan. Yang pasti yang lebih banyak turun ke lapangan itu harus mendapatkan gaji tetap. Gimana kalau misalnya di posisi lagi nggak ada pemasukan gitu kan ya, otomatis yang pertama ini, uang pertama ini pastinya akan menutupi itu untuk membayar teman-teman yang lain. Nah, itu gimana tuh kalau kasusnya seperti itu? Oh iya iya, ini sama juga waktu awal kita belajar. Ini kayak coaching dibayar nih saya nih. Enggak ya enggak. Jangan dibayar Jadi ya, kalau nggak mampu kalau bayar. kalau bisnis ya, jadi kita tuh kan macam-macam ya. Kalau misalnya tadi jualannya nggak laku, nah itu Iya. kan tugasnya tim marketing sebenarnya. Ada marketing and sales. Nah teman-teman kalau nggak bisa rekrut banyak, kita kan biasa baru mulai kan teman-temannya hanya dikit aja ya. Jadi marketing and sales satu orang aja gitu. Nanti ownernya satu orang. Owners itu biasanya merangkap sama manajemen. Nah untuk marketing tuh kita harus punya teman tuh yang memang pandai banyak ngomongnya gitu, terus banyak teman-temannya. Nah itu kita harus punya tim marketing and sales seperti itu. Nanti pembagiannya 2 aja cukup tuh, gampang baginya. Kalau dia terlalu ramai ketika bisnis baru starting, baru mulai, ramai orangnya kayak Erna bilang tadi, takutnya nanti baginya susah. Iya, Misalnya benar. dapatnya hari ini cuma 10.000 gitu, bagi berempat 2.500, saya sedih ya gitu. Iya benar, kayak yang diambil nggak nih gitu kan Iya, ya. ya. Lalu kalau misalnya ada orang yang lebih memilih untuk solo aja gitu. Kalau solo sangat
di dalam kami ya, di dalam circle kami ya, karena anak-anak Asik sekarang circle ya. heeh. Nah, dalam circle kami itu nggak sangat tidak dibolehkan untuk solo fighter gitu. Hmm. Ada istilah di dalam kami itu namanya Superman dan Super Team. Oke, apa Gitu. tuh maksudnya tuh? Jadi if you want gonna big, kalau kamu mau besar, kamu harus bangun super team. Don't be a Superman. Karena Superman tarungnya sendirian Iya, tuh, benar. gitu. Dan tidak ada di dunia Superman kayaknya. Yang ada itu super team. Lihat Marvel kan, Iya. dengan Avengernya. Avenger-nya Bagaimana gitu ya. bisa Aduh. menaklukkan Jadi dunia. pengen ngobrol tentang film. Iya, itu kan mereka bangun tim loh gitu. Nggak ada Superman sendirian nggak bisa menaklukkan dunia tuh, Iya, nggak itu bisa. hanya film ya, sahabat Iya. kreatif ya. Dan belum tentu ada. Mungkin kalaupun ada ya 1 atau 2 orang aja lah Iya, ya. betul. Oke deh, itu ya Intan ya. Semoga jawabannya bisa menerima gitu kan. Banyak orang yang lebih baik solo. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dari sahabat kreatif. Kak, aku lebih suka kalau bisnis tuh sistemnya solo aja. Jadi kita aja bosnya, yang lain ikutin apa kata kita. Nah kalau kayak gini gimana nih Bang Prima? Ya betul, itu betul. Gimana betulnya? Betul, berarti dia nggak solo, dia punya tim yang lain berarti kan. Oh Kalau gitu ya, solo kan masih memang tetap bertarung ya. sendirian. Solo tuh ada istilah lain juga selain super tim, istilah dulu ya, di zaman bukan kita ya. Bukan kita. Nama bapak-bapak dulu bilangnya tukang sate. Oke, tukang Jadi sate. dia juga yang ngebelah dagingnya, Dia dia gak juga jual, dia gak ngebumbunya, ngipas gitu ya. dia yang nusuk satenya gitu. Kayak gitulah. Oke, semoga terjawab sahabat kreatif ya. Lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Bang, aku siapa nih ya? Aku Andre. Aku pengen bertanya sama abangnya. Abangnya kan udah mulai berbisnis dari 2016. Apa sih yang membuat abang tuh tertarik untuk membuka bisnis di bidang ini? Ya, sepertinya tadi udah kita jawab di awal, tertariknya karena ada keresahan. Sebenarnya bukan tertarik sih, ketarik kayaknya. Ketarik karena Ketarik ya, agak karena serem nih, adanya siapa ya. yang narik? Ya, nggak tahu lah kita siapa yang narik ya. Kayaknya ketarik karena ada keresahan tadi itu, gitu. Orang tuh lebih mengenal kucing dibandingkan Singkawang atau Pontianak. Padahal kita tuh satu dataran, Tanah satu pulau, sebenarnya ya. bayangkan itu. Makanya kami sekarang lagi sering-sering banget tuh pergi ke Kucing gitu untuk menyuarakan, untuk mempromosikan bahwa Singkawang juga keren loh gitu. Nggak hanya Kucing aja kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Itu yang membuat Bang Prima tertarik sahabat kreatif ya untuk membuka Amazing Singkawang. Betul. Tapi kalau boleh tahu pelanggannya gitu kan ya, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan jasa Bang Prima tuh sebenarnya harus menghubungi lewat mana sih Bang ya? Soalnya kan kita tahu ya di zaman sekarang banyak banget misalnya kita nggak kenal gitu teman-teman yang dari Bali mungkin yang pengen berlibur ke Singkawang gitu kan ya. Kita kan kalau di modern seperti ini pastinya menggunakan aplikasi gitu kan Iya, ya. betul. Banyak banget platform-platform di zaman sekarang tuh udah bisa sama gitu kan ya, kayak tour guide atau mungkin membutuhkan jasa tempat tinggal gitu kan ya, apalagi mereka yang nggak tahu seluk-beluk sebenarnya di sini ada apa aja. Nah kalau dari Bang Prima sendiri gimana tuh untuk mempromosikan ke orang-orang yang di Bali ya, untuk lingkungan kita di Indonesia aja deh. Ya betul. Kita semuanya mau nggak mau ya, di dalam sebuah bisnis kita harus punya senjata. Gitu. Waduh, apa Nah, tuh? kayak Agak perang serem aja ya. ya. Ya perang aja. Senjatanya antara lain itu adalah media sosial salah satunya. Apalagi sekarang tuh lagi naik-naiknya TikTok ya. Iya Nah itu benar. kita belum bikin tuh, belum nyampe ke TikTok tuh. Tapi pengen bikin gitu, pengen bikin. Nah itu antara yang kita punya yang pasti Instagram, Facebook, terus yang paling penting website. Oh, Selain website ya. website kita juga gunakan Google tuh. Nah, Google kan menunjukkan tempat, lokasi dan segala macamnya. Jadi kalau orang-orang pengen ketika dia datang ke Singkawang, dia pengen cari tour atau pengen cari tour guide, nah mereka biasa ketik tour tuh langsung keluar kita gitu. Oke, Nah, langsung ada gitu kan ya. betul. Jadi kalau misalnya udah ada websitenya sendiri, harus ada penulis artikelnya juga gitu kan ya. Betul. Tapi apakah kayak tulisan artikel kayak gitu udah dijalanin atau sebenarnya masih on the way lah? Sudah di website kita udah lengkap semua. Dari di situ jelas wisatanya wisata pulau. Kamu mau wisata pulau atau wisata gunung itu atau wisata city tour, di situ lengkap bisa dipilih. Ada juga pilihan lain outbound gitu. Nah, kita biasa handle gathering sama outbound juga gitu. Oke, Selain jadi tour. ada paket-paketnya juga gitu Iya, ya. itu buat edukasi SDM lah biar
kita selain ini makanya keresahan hati ketika saya buka ini tuh karena keresahan hati. Mm-mm. Kita tuh pengen merubah SDM kita yang tadinya biasa-biasa aja tuh menjadi lebih baik gitu. Nah, gathering sama outbound itu kan sudah sangat terkenal di luar negeri. Udah banyak Nah, juga gitu kan ya. kita bikinlah di Singkawang ini biar kita membuat SDM-nya lebih baik lagi gitu. Di situ pelatihan bagaimana meningkatkan kapasitas diri seseorang kayak Oke gitu. deh, jadi seperti itu ya pertanyaannya. Ada lagi nih, waduh banyak banget sahabat kreatif ya, kayaknya nggak bisa semuanya ya untuk kita jawab. Cuman masih ada waktu nih sahabat kreatif ya Bang, kalau boleh tahu untuk membuka bisnis seperti Abang ya, itu harus dapat dukungan dari pihak mana aja. Nah ini bener nih Bang Prima ya, kayak misalnya kita pergi ke Kucing gitu kan, ini kita butuh penginapan, kita butuh mobil gitu kan ya, apalagi kita juga harus tahu di sana tuh ada wisata apa aja gitu kan ya. Nah kalau seperti itu gimana Bang Prima? Iya, seperti saya bilang tadi ya kita harus bikin namanya super team. Mm-mm. Jadi kita di Emergency Singkawang tuh bekerja sama dengan travel yang ada di sana gitu, dan kita bekerja sama juga dengan hotel yang ada di tempat tujuan kita. Jadi ketika kita pergi contohnya mau ke Pontianak aja lah ya, jangan jauh-jauh ya. Kita udah kerjasama dengan beberapa hotel gitu, kerjasama dengan travel yang ada di sini. Jadi atau kita menggunakan bus yang ada di sini gitu. Kalau jumlahnya banyak kita pakai bus tuh. Oke. Nah, bahkan kita kerjasama juga dengan Damri, punyanya pemerintah Indonesia kan. Nah, kita kerjasama sama Damri itu untuk menggunakan bis mereka untuk tour kayak gitu. Oke deh, kayak gitu ya. Gimana sih dapat dukungan dari pihak mana aja? Yang penting ada timnya gitu kan ya. Betul, Inilah betul. pentingnya sahabat kreatif punya banyak teman gitu Ya ya. harus kalau di bisnis kita harus punya banyak teman, harus. Aku juga penasaran sih Bang Prima ya. Ini kan kita 2 tahunan ya. Nggak ada jalan-jalan keluar kota aja kayaknya susah ya. Iya, iya. Agak sulit gitu Udah kan. boleh nangis Apalagi belum nih? Udah boleh. Jangan, jangan. apalagi mau ke luar negeri. Waduh, kayaknya yang di luar harapan lah ya. Kayaknya baru tahun-tahun ini aja nih, akhir-akhir tahun ini aja baru bisa pergi kemana-mana gitu. Nah, ini selama 2 tahun terakhir nih ngapain aja Bang Prima ya? Apakah ya stop aja nih? Artinya teman-teman juga yang usahanya tour guide juga, punya bisnis-bisnis lain juga banyak banget terhenti gitu kan ya. Kalau dari Bang Prima gimana? Oke, oke. Jadi kayak teman-teman bilang kamu hibernasi ya gitu ya. Hibernasi ya. Enggak, kita enggak hibernasi. Jadi ya namanya pebisnis tantangannya salah satunya seperti itu gitu. Bisnis itu enggak akan selalu naik terus gitu. Jadi akan ada turunnya juga. Jadi kita itu udah persiapkan dari beberapa tahun yang lalu. Itulah pentingnya kita belajar kan, belajar keluar dan segala macamnya. Jadi ketika kita kena pandemi seperti ini, kita mau nggak mau ya wajib harus mikir keras apa yang harus bisa dibangun tuh. Nah, ketika pandemi kemarin kita itu banyaknya bukan jualannya tuh di tour, bukan di perjalanannya, tapi di pelatihan SDM yang saya bilang tadi itu di outbound. Jadi kita itu bikin sesuatu yang baru lah gitu. Sesuatu yang baru itu outbound dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Nah, itu dapat diterima tuh sama orang-orang di Kalimantan Barat. Nah, makanya 2 tahun kemarin kita dibilang mati nggak mati sebenarnya gitu. Kita tetap jalan kok sebenarnya ada. Masih ada. Masih gitu kan ada, ya. tapi nggak serame yang dulunya. Tapi kayak kalau gitu. sekarang gimana? Udah ramai apa belum? Sekarang udah rame banget, udah Rame rame. banget ya. Udah rame. Alhamdulillah Bang Alhamdulillah. Primanya bisa mampir ke sini juga gitu kan Iya. ya sahabat kreatif yang udah lagi rame-ramenya. Oke deh, udah jam 10 lewatnya 48 menit sahabat kreatif ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sahabat kreatif yang masih belum bisa Erlang sampaikan ya sama Bang Prima. Mungkin kamu bisa langsung hubungin Amazing Singkawang ya sahabat Iya, kreatif boleh. ya untuk tanya-tanya mengenai bisnis mungkin, Boleh, belajar sangat gitu boleh. kan ya. Atau mungkin yang pengen jalan-jalannya bareng Bang Prima. Iya. Bareng Belum Amazing tentu bareng Singkawang timnya ya. juga, jangan bareng saya terus kan. Tentunya bareng Amazing Iya, Singkawang betul, gitu betul. kan ya. Walaupun namanya Singkawang gitu kan ya, tapi jalan-jalannya udah pergi kemana-mana aja nih sahabat kreatif ya. Silakan nanti hubungin di Instagramnya ya. Instagram bisa ya kita. Oke deh. Nah terakhir Bang Prima, mungkin ada pesannya untuk sahabat kreatif yang baru mau memulai bisnisnya nih. Pesannya buat teman-teman yang baru Ya, mulai untuk sahabat bisnis, kreatif. ya kalau kamu sudah menerjunkan dirimu dalam dunia bisnis, kuncinya satu, jangan pernah menyerah
dan teruslah belajar. Oke deh, asik di Sahabat Kreatif ya, jangan menyerah dan terus belajar. Kalau jatuh ya bangkit Bangkit lagi gitu lagi. ya, jangan sampai putus asa. Oke deh, udah 10.50 Sahabat Kreatif ya, mau ucapin terima kasih buat Bang Prima ya, jauh-jauh dari Singkawang ke sini datang gitu kan ya. Terima kasih banget udah mau berbagi cerita bareng kita di Pro 2 hari ini. Semoga di next bisnis selanjutnya ya, boleh dong Iya, kita ngobrol amin, bareng lagi amin. ya. Oke deh kalau gitu Sahabat Kreatif ya, nanti aku bakalan kasih kamu beberapa informasi yang viral lainnya. Kalau gitu terima kasih Bang Prima ya, Ya, kita pamit sama-sama. dulu dan tetap di sini Sahabat Kreatif di Pro 2 RRI Pontianak, Suara Kreativitas.